Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Cyber Entrepreneur Program, tempat belajar entrepreneur yang asik dimanapun dan kapanpun. Kali ini bersama saya, Mr. Go. Saya salah satu mentor dari kampus bisnis Umar Usman ya. Salam kenal untuk semuanya. Oke, kali ini kita akan belajar materi yang luar biasa kerennya tentang basic selling. Materi yang mengajarkan cara menghasilkan uang ya dengan berjualan lewat WhatsApp dan Instagram. Selling skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk menjual produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Secara tidak sadar, kita akan memilih penjual yang memiliki banyak persamaan dengan kita. Setiap calon customer atau calon pembeli itu memiliki kebutuhan emosional. Apa saja itu? Ya, yang pertama, seorang calon customer pingin dihargai. Oke. Yang kedua, calon customer pingin dipahami. Yang ketiga, calon customer pingin dianggap penting. Kemudian, yang keempat, calon customer tentunya butuh yang namanya keramahan dari penjual. Yang kelima, calon customer tentunya pingin tepat dalam pelayanannya. Yang keenam, seorang calon customer pingin kecepatan, dalam arti dia harus cepat melayani calon pembeli. Yang ketujuh, calon customer tentunya pingin dipuji. Dan yang kedelapan, ya, calon customer pingin kejelasan informasi dari produk ataupun barang yang dibelinya. Jadi ada 8 aspek kebutuhan emosional calon pembeli atau calon customer. Oke, yang berikutnya, sebagai seorang penjual, kita harus memiliki kesamaan dengan calon pembeli. Intinya harus membangun kesamaan antara penjual dengan pembeli. Apa itu? Yang pertama, samakan fisiologis, menyamakan gerak tubuh antara penjual dengan pembeli. Gerak tangan, ya, gerak kepala, gerak badan dan sebagainya itu harus disamakan. Yang kedua, samakan intonasi suara. Misalnya, calon pembeli kita anak muda. Nah, bahasa-bahasa yang kita gunakan itu bahasa-bahasa gaul yang biasa digunakan oleh anak muda sekarang. Bahasa misalnya yang membeli kita orang Jawa, orang Sumatera. Nah, kita paling tidak harus menggunakan bahasa-bahasa yang mereka kuasai, walaupun cuma 1 atau 2 suku kata. Ya. Nah, samakan kata-kata dengan latar belakang pendidikan. Ya, kalau kita tahu latar belakang mereka, kita harus menyamakan bahasa dan tingkat pendidikan kita dengan mereka. Biasanya dalam masyarakat itu antara orang yang tamatan SMA, S1 dengan S2 itu memiliki bahasa kata yang berbeda dalam penyampaian dan berkomunikasi. Nah, kita harus menguasai dan paham akan hal itu. Nah, teman-teman, untuk berjualan online tentunya butuh yang namanya senjata. Senjata perang di sini adalah alat-alat yang tentunya digunakan untuk jualan. Apa itu? Pertama adalah HP. Ya, bagaimana HP teman-teman itu berfungsi sebagai alat jualan. Yang kedua, internet. Internet ini kalau mobile bisa berupa kuota, ya. Kalau misalnya di rumah bisa berupa internet, kabel ya. Jadi teman-teman ada HP tentunya harus ada kuota internet. Nah, bagi teman-teman yang sering mobile, sering kemana-mana, itu juga wajib punya yang namanya power bank. Karena bagi pebisnis online itu akan selalu mengecek HP, ya, transaksi penjualan, jangan sampai nanti baterainya habis gitu ya. Kita lagi kemana, ada tiba-tiba ada transaksi pembelian, baterai kita habis. Dan di situ tidak ada listrik. Makanya teman-teman wajib membawa yang namanya power bank ke mana-mana. Tool favorit yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia saat ini adalah WhatsApp dan Instagram. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan dua sosial media ini sebagai alat untuk berjualan online kita. Teman-teman, pertama kali kita akan membahas terlebih dahulu tentang ilmu WhatsApp. Bagaimana bagusnya dan tepatnya kita berjualan lewat WhatsApp. Atau orang lebih mengenalnya dengan WhatsApp marketing.
teman-teman sudah sedemikian lama menggunakan WhatsApp, tapi saya tidak tahu apakah profil WhatsApp teman-teman sudah baik dan benar, sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan kaidah untuk berjualan online, ya. Jadi teman-teman, ada kaidah, ada ketentuan kalau teman-teman menggunakan media sosial WhatsApp sebagai untuk jualannya, ya. Nah, teman-teman bisa klik di profil WhatsApp-nya, itu ada tanda bolpen, ya, dan kemudian ini ada nama. Nah, nama ini teman-teman harus edit. Ada kaidah penulisan nama profil dalam WhatsApp. Misalnya nama teman-teman 3 suku kata. Jadi di profil WhatsApp itu yang baik dan benar, kaidahnya cukup menggunakan 1 suku kata atau 2 suku kata. Ya, boleh 1, boleh 2, jangan lebih dari 2. Saya ulangi ya, boleh 1 atau 2, tapi jangan lebih dari 2. Misalnya teman-teman menggunakan 1 suku kata, itu harus menggunakan, ini contoh yang salah ya. Ini kita harus menggunakan 1 suku kata, semuanya hurufnya besar. Misalnya namanya Agus. Ya, semuanya huruf besar, A besar, G besar, U besar, S besar. Jadi teman-teman, kalau menggunakan nama profil 1 suku kata, itu semuanya ditulis dengan menggunakan huruf besar semua. Saya ulangi, A-nya huruf besar, G-nya huruf besar, U-nya huruf besar, dan S-nya huruf besar. Bagaimana kalau teman-teman menggunakan 2 suku kata? Mudah banget ya, misalnya namanya Andi Saputra ya, A-nya besar. Ini huruf kecil aja, Andi, ini ada spasinya, Andi Saputra ya. Kita perhatikan, huruf besarnya cuma yang di depannya saja. Dan ini ada spasi. Dan perlu diingat, tidak perlu dikasih tanda ataupun mungkin emotikon macam-macam. Cukup nama seperti ini saja ya. Jadi kelihatan elegan, kelihatan profesional. Nah, dilarang juga menggunakan nama anaknya atau nama-nama istilah yang tidak dikenal orang. Ini kebanyakan biasanya orang tua menggunakan nama profil WhatsApp-nya, menggunakan nama anaknya, menggunakan nama suaminya, menggunakan nama idolanya atau apapun itu. Sehingga orang tidak mengenal. Ya, jadi gunakan nama asli kita, cukup 1 suku kata atau boleh 2 suku kata. Gunakan nama ya, 1 atau 2 suku kata yang familiar dipanggil orang. Kembali ke slide berikutnya. Nah, ini contoh salahnya. Ya, ada 3 suku kata dipakai semua, Dery, Nafiki, Narudin. Ya, ini salah. Ini contoh salah. Jadi cukup 2 suku kata saja. Contoh salahnya lagi ini. Ini menggunakan emotikon. Nah, jadi tidak boleh menggunakan emotikon. Kelihatannya alay, tidak profesional. Sekarang kita akan beralih ke tentuan info profil WhatsApp yang baik dan benar sesuai dengan kaidah itu seperti apa. Coba teman-teman buka WhatsApp-nya, kemudian klik di profil di WhatsApp-nya, itu ada ya tulisan info dan nomor telepon. Ya. Nah, teman-teman itu biasanya ada bawaan dari menu di WhatsApp. Misalnya sedang tidur, tidak bisa diganggu, lagi olahraga, lagi di sekolah dan sebagainya. Itu info profil WhatsApp bawaan dari WhatsApp-nya itu. Itu bisa kita edit. Ya, caranya adalah kita klik tombol yang berbentuk bolpen ini ya, kemudian kita tulis. Teman-teman, bagi seorang pebisnis, untuk info profil ini, itu bisa dituliskan bisnis yang teman-teman jalani. Contohnya, teman-teman punya usaha kuliner bakso, namanya Mak Tikem. Ya, jadi ditulis owner bakso Mak Tikem. Atau teman-teman bisnisnya adalah herbal. Misalnya pada posisi agen atau distributor. Tulis misalnya ya, agen ya British Propolis. Atau mungkin distributor British Propolis. Ya, atau mungkin teman-teman ya tidak bisnis tapi seorang profesional atau brandingnya bisa tuliskan misalnya apa, profesinya akuntan,
Oke, teman-teman, sebagai contohnya, saya menggunakan info profil di WhatsApp saya sebagai personal branding. Saya menuliskannya pakar WhatsApp marketing. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin profesinya dokter, bisa tulis dokter. Yang profilnya sebagai pengacara, tulis itu pengacara. Yang profilnya sebagai akuntan, bisa tulis akuntan, ya. Jadi yang bagi pebisnis bisa ditulis nama produknya, founder atau owner, ya. Bagi seorang profesionalis bisa dituliskan apa itu profesinya. Ya, jangan ditulis macam-macam. Oke, teman-teman, kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Bagaimana sih foto profil WhatsApp yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku? Ya, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, pilih foto kalian yang paling baik, yang paling ganteng, yang paling cantik. Pokoknya pilih foto yang terbaik. Kemudian, foto profilnya harus sendirian dong. Jangan rame-rame. Ya, foto satu keluarga, foto satu RT, foto satu kelurahan dijadikan foto profil. Itu nggak bagus. Nggak sesuai dengan kaidah ketentuan. Foto berdua boleh nggak? Boleh. Asalkan yang kedua itu adalah orang yang terkenal. Misalnya ya presiden, artis, ya tokoh politik, tokoh agama, atau siapapun itu yang dia intinya orang terkenal. Jadi bisa menaikkan posisi branding teman-teman. Kalau nggak terkenal, mendingan nggak usah. Lebih baik sendiri aja. Yang berikutnya, dilarang foto selfie. Foto selfie tidak diperkenankan untuk dijadikan foto profil karena terlalu dekat. Ya, jadi kurang enak dan kurang profesional banget dijadikan foto profilnya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh foto profil yang salah. Foto keluarga lebaran, rame banget nih ya, dijadikan foto profil. Ini ada event nih di atas panggung, biasanya kan sering kan? Dijadikan foto profil. Ini adalah contoh foto profil yang salah. Ini contoh foto profil yang baik dan benar. Kalau teman-teman misalnya ada produk, jadi jangan produknya tersebut difoto kemudian dijadikan foto profil, tapi kalian bisa foto profil bareng produk kalian. Bisa dipahami ya? Oke. Yang berikutnya contoh yang kedua, kalau misalnya teman-teman foto dengan orang terkenal, salah satunya Pak Ipo Santosa selaku founder Kampus Bisnis Marusman, beliau seorang motivator 5 benua. Nah, boleh nih ya foto berdua dengan Mas Ipo atau mungkin tokoh-tokoh yang lainnya. Ini adalah contoh misalnya teman-teman foto berdua dengan salah satunya orang terkenal. Jadi akan menaikkan branding teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana sih ketentuan mengupload atau membuat status WhatsApp atau WhatsApp Story. Ya, itu harus ada ketentuannya. Apa itu ketentuannya? Yang pertama, harus ada caption. Caption itu adalah kata-kata di bawah gambar ataupun video yang kita upload, yang menjelaskan dari gambar atau video tersebut. Itu namanya caption atau keterangan ya. Terus kemudian setiap postingan yang kita dibuat, ya, yang kita buat, itu dilarang mengandung sara. Nggak boleh ada unsur sara. Karena kita selaku penjual itu tentunya harus independen. Ya. Terus kemudian harus postingan positif. Kalau teman-teman ada masalah dalam keluarga, kalau teman-teman ada masalah dengan teman, itu tidak perlu membuat curhatan di status WhatsApp. Nanti calon pembeli yang tidak sengaja melihat status kita itu jadi ilfil, ya. Jadi harus positif terus. Jangan jualan terus, ya. Postingan kita jangan jualan terus. Teman-teman harus seling itu konten. Apa itu konten? Konten adalah postingan selain postingan jualan, itu namanya konten. Contohnya teman-teman nonton televisi, ya, dari pagi sampai malam. Itu yang namanya konten ya, ada berita, ada FTV, ya, kemudian ada acara kartun, ada acara masak-masak, ada acara traveling, itu yang namanya konten. Di tengah-tengah konten itu ada iklan produk ataupun jasa. Nah, demikian juga teman-teman di status WhatsApp, jangan melulu setiap hari membuat postingan jualan. Harus ada kontennya. Kontennya teman-teman bisa cari tuh ya di internet, bisa di Instagram, bisa di Google, bisa di TikTok, video lucu-lucu ya, gambar lucu-lucu atau mungkin motivasi bisnis boleh.
motivasi hikmah tentang keagamaan juga boleh, apapun itu, yang penting bukan postingan jualan. Itu namanya postingan konten. Jadi teman-teman harus diselingi antara postingan jualan dan postingan konten. Postingan di status WhatsApp itu ada rumusnya. Rumusnya adalah 2 konten, 1 iklan. Ada 2 konten, 1 iklan. Misalnya siang ini teman-teman mau membuat postingan, 3 postingan. Maka 2 postingan ini adalah postingan konten. 1 postingan iklan. Atau mungkin dalam 1 hari teman-teman rencananya mau membuat 3 postingan. Maka yang 2 postingan ini harus postingan konten, yang satunya itu baru postingan iklan. Jadi teman-teman harus memperbanyak postingan kontennya daripada postingan iklannya. Seperti halnya kalau teman-teman baca majalah, baca koran, dari halaman pertama sampai halaman belakang tentunya banyak kontennya daripada iklannya. Nah, itu harus ditiru polanya dalam membuat postingan di status WhatsApp. Teman-teman, untuk membangun kedekatan antara kita dengan calon customer atau kita dengan database yang dimiliki di WhatsApp, kita harus sering mengomentari ya status dari database yang kita miliki. Komentarnya mudah banget. Cukup puji setiap mereka posting. Ya, contohnya ada salah satu customer kita di WhatsApp itu posting anaknya. Kita cukup puji dengan apa? Lucu banget, ya, kasih senyum. Misalnya ada calon customer kita di database WhatsApp kita memposting makanan. Komentar kita enak banget, ya. Ada yang posting lagi jalan-jalan liburan. Seru banget. Nah, jadi apapun status teman kalian, kalian harus komentari dengan pujian. Itu salah satu cara supaya kita dengan calon customer ada hubungan kedekatan secara emosional. Yang namanya fitrahnya manusia, dari anak-anak sampai kakek nenek, pasti senang yang namanya dipuji. Laki-laki, perempuan, anak kecil sampai kakek nenek, pasti senang yang namanya dipuji. Dan pasti nggak senang yang namanya dihina. Ya, kita posting sesuatu yang bagus, tiba-tiba ada yang komentar miring, ada yang komentar negatif. Nah, kita pasti ilfil dengan orang tersebut. Makanya berikan komentar terbaik, komentar pujian di setiap status WhatsApp teman kalian. Itu harus rutin tuh, setiap hari dikomentari ya. Kalau nanti udah deket secara personal, kita akan menawarkan produk ataupun barang, itu akan mudah closingnya. Ya, bisa dipahami? Saya lanjutkan. Salah satu kelemahan ya bagi penjual online terutama di WhatsApp adalah sedikitnya database yang dimiliki. Seringkali saya mengadakan workshop keliling Indonesia, para peserta saya tanya, berapa jumlah database yang dia miliki? Berapa jumlah kontak WhatsApp yang dimiliki? Rata-rata mereka memiliki di bawah 500 kontak atau database WhatsApp. Wajar kalau kemudian penjualannya sepi, penjualannya nggak laku. Karena bisnis online itu UUD. Bisnis online itu UUD. Apa itu? Ujung-ujungnya database. Mereka yang memiliki database banyak, mereka yang memiliki follower banyak, otomatis penjualan juga akan banyak. Kalau teman-teman memfokuskan dirinya berjualan di WhatsApp, tetapi sedikit memiliki database WhatsApp, dapat dipastikan penjualan juga nggak akan banyak. Oleh karena itu, ya saya yakin teman-teman di sini juga belum memiliki banyak database. Saya akan ajarkan bagaimana mendapatkan 1000 kontak pertama dari WhatsApp. Teman-teman sudah dipastikan memiliki banyak grup WhatsApp. Ya, mulai dari grup WhatsApp alumni TK, SD, SMP, SMA ya, kuliah, S1, S3. Belum grup RT, belum grup RW ya, grup kelurahan, grup kerja itu macam-macam ya. Terus ada grup pelatihan-pelatihan yang sering kita ikuti, grup seminar yang pernah kita ikuti, itu banyak banget grup yang kita miliki. Tapi kelemahannya adalah teman-teman tidak pernah menyimpan anggota dari grup WhatsApp tersebut.
Wajar kalau kemudian banyak grup WhatsApp yang dimiliki, tetapi sedikit database yang dimiliki. Karena anggota grup WhatsApp kalian tidak pernah disimpan. Coba bayangkan, kalau teman-teman memiliki 4 grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp itu kalau full, pesertanya 257. Ya, kita bulatkan saja biar lebih mudah ngitungnya. Satu grup WhatsApp isinya 250 orang. Kalau kita memiliki 4 grup WhatsApp yang anggotanya 250, kita kalikan 4 grup dan kita simpan semua, ya. Kita sudah memiliki berapa? 1000 database. Itu baru 4 grup yang kita save. Kalau misalnya kita punya 100 grup, berapa? Dikalikan 250 orang. Ya, sudah 25.000 database. Nah, teman-teman sekarang tugasnya cek berapa banyak grup WhatsApp yang kalian miliki. Terus kemudian tugasnya adalah jangan nunggu nanti, sekarang juga simpan semua anggota dari grup WhatsApp yang teman-teman miliki. Oke ya, langsung kerjakan. Saya akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Teman-teman, saya akan mengajarkan sebuah rumus untuk merapikan kontak, untuk merapikan database, biar nanti lebih mudah dalam mengaksesnya. Bagaimana rumusnya? Coba ya rapikan database atau kontak yang dimilikinya sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai ya. Contohnya teman-teman punya database yang itu prospek bisnis. Atau mungkin ini teman organisasi selama kuliah. Teman-teman sekolah kita atau alumni-alumni kuliah kita ya. Terus kemudian mungkin ya yang namanya jomblo mau nyari jodoh bisa tuh. Ada target jodoh ya. Teman-teman yang punya hutang tuh, teman-temannya dibuat daftar tuh ya. Yang hutang siapa aja. Nah, ini bagi teman-teman yang mantannya banyak bisa juga dibuat list. Sehingga nanti kalau menikah bisa langsung di-share ya. Undangannya via WhatsApp saja. Rumusnya adalah untuk merapikan database ada 3. Ya. Kode, nama, keterangan. Keterangan ini tidak wajib. Yang paling wajib adalah kode dan nama. Kode diletakkan paling depan. Nama di tengah, keterangan di belakang. Ya. Kode ini biasanya nama grup WhatsApp atau identitas yang melekat pada diri teman-teman. Contohnya, saya alumni dari Universitas Indonesia, saya singkat UI, maka teman-teman saya yang berasal dari Universitas Indonesia, di depannya saya kasih kode UI. Ya. Kemudian Fajrul namanya, dan keterangan ini, keterangan adalah asal dari teman saya tersebut. Kenapa saya kasih keterangan asal kota? Karena nama Fajrul ini banyak, lebih dari 1. Makanya kalau dikasih nama kota, tahu ini Fajrul yang dari kota mana. Paham ya? Paham. Nah, teman-teman juga bisa nih, kode ini menunjukkan asal kota di depannya. Saya tinggal di Jakarta, otomatis teman-teman saya banyak yang dari Jakarta. Jadi seluruh teman-teman saya yang dari Jakarta, depannya saya kasih kode JKT yang artinya Jakarta. Untuk kode ini, teman-teman bisa disingkat sesingkat-singkatnya. Orang lain nggak paham nggak apa-apa, yang penting diri kalian paham. Ya. Contohnya, saya berbisnis menjadi salah satu mitra British Propolis. Maka seluruh reseller saya di depannya saya kasih kode reseller. Bagi teman-teman yang membuat bisnisnya sistem reseller, maka di depan nama reseller itu wajib dikasih nama reseller. Biar nanti lebih mudah. Contohnya, teman-teman saya yang berasal dari Universitas Sriwijaya Palembang, depannya saya kasih kode Unsri. 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 Ya. Semuanya. Jadi ketika diketik di kolom pencarian Unsri, seluruh teman saya yang berasal dari kampus Unsri akan muncul dengan sendirinya. Ini yang saya bahas tadi,
Seluruh teman-teman saya, alumni dari Universitas Indonesia, itu saya kasih kode UE. Sehingga di pencarian WhatsApp ketika saya ketik kata UI, itu akan muncul keseluruhan teman-teman saya yang berasal dari UI. Ingat ya, kodenya itu harus di depan. Kodenya harus di depan, baru mengikuti nama. Cek kontak kalian. Rapikan kontak kalian sesuai dengan rumus ya. Teman-teman, gimana sih kalau kalian ketemu dengan teman, saudara ya, yang kalau ngobrol tuh seru banget. Keseruan itu biasanya ditandakan dengan keceriaan, tawa, senyum, dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia chatting, perasaan atau emosional kita diwakili dengan yang namanya emoticon. Contohnya ini salah satu emoticon, misalnya ada senyum, ada tangan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, biar ngobrolnya itu seru, biar chattingnya itu seru, itu harus menggunakan emoticon. Biar seru, biar ramai, ya. Misalnya kayak gini ya. Senyum ya, oke bro, ya, oke sis, dan sebagainya, bahasa-bahasa anak muda sekarang. Misalnya teman-teman dapat transferan ya, jangan diam aja dapat transferan. Dapat duit kok diem ya, ucapkan terima kasih dan kemudian emoticon. Jadi ketika teman-teman jualan, ada yang udah transfer nih. Sis, sudah saya transfer, tolong dicek ya. Oh, terima kasih Gan, dan sebagainya. Itu harus ada ucapan terima kasih dan ada emoticonnya. Jangan datar. Allah sudah ngasih rezeki kita melalui proses transaksi jual beli, harusnya kita pertama mengucapkan syukur, yang kedua terima kasih kepada pembeli kita. Atau kita bisa menggunakan selain emoticon, kata-kata yang mewakili perasaan. Salah satunya kalau kita sering kenal itu hehe ini ya. The power of hehe. Hehehe. Jadi ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam perchattingan sebagai pengganti tertawa atau senyum. Ya, atau bisa juga kata-kata WKWK ya. Ini kalau di masyarakat kita dalam dunia perchattingan, WKWK ini kayak tertawa terbahak-bahak. Nah, jadi seru tuh, ngobrolnya hidup karena ada emoticon atau kata-kata yang mewakili perasaan kita. Terbayang nggak teman-teman pernah ketemu seorang teman yang itu orangnya datar banget, baik dari perasaan atau mukanya datar. Kita cerita sedih, mereka nggak sedih. Kita cerita lucu, mereka nggak ketawa. Jadi kita bingung. Kalau kita ngobrol di dunia chatting tanpa emoticon, tanpa kata-kata yang mewakili perasaan, itu ibarat tadi ketemu dengan orang yang sifatnya datar. Kita cerita lucu, dia nggak ketawa. Kita cerita sedih, dia nggak sedih. Nah, bingung jadinya kita ya. Teman-teman, dalam WhatsApp ada dua teknik cara pengiriman secara massal atau pengiriman pesan secara banyak. Yang pertama adalah dengan cara broadcast. Ini biasa kita gunakan dulu di aplikasi BBM juga. Ya. Yang kedua, teknik forward. Dari dua teknik ini, saya lebih merekomendasikan menggunakan teknik forward. Karena ada kelemahan kalau kita mengirim pesan massal dengan teknik broadcast. Yang pertama, orang pasti sudah mengira itu pesan spam. Yang kedua, harus saling simpan nomor. Kalau kita tidak menyimpan nomor orang tersebut atau sebaliknya, maka pesan tersebut tidak akan sampai. Dan kemudian margin errornya tinggi. Kalau misalnya kita mengirim pesan broadcast ini ke 100 orang, itu akan sampai 80-70% saja. Yang lainnya error. Ya. Saya lebih merekomendasikan menggunakan teknik forward. Awal mulanya, teknik forward ini bisa mengirim pesan 257 pesan. Tapi kemudian
pihak WhatsApp membatasi untuk mengirim pesan itu hanya 5 kali atau 5 orang. Dalam arti teman-teman kalau misalnya mengirim forward ini ke 10 orang berarti harus melakukannya 2 kali. Tapi tingkat akurat terkirimnya itu lebih tinggi daripada menggunakan teknik forward. Dan ini lebih privasi daripada menggunakan teknik broadcast yang sifatnya spam. Kita akan membahas alur follow up. Teman-teman dalam berjualan itu harus sabar, jangan gerasa-gerusu, jangan langsung menawarkan. Saya punya sebuah analogi. Teman-teman, ada seorang laki-laki yang lagi nongkrong atau duduk di depan sebuah mall. Kemudian, lewatlah di depan laki-laki tersebut seorang wanita, seorang ahwat yang sangat cantik, yang belum pernah dia temui, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian, laki-laki tersebut mendekati si wanita tersebut. Tiba-tiba dia bilang, "Neng, nikah yuk." Kira-kira apa yang terjadi kemudian? Ya, bisa jadi si laki-laki tersebut digampar tuh pakai tasnya ya, atau paling tidak langsung ditinggalkannya. Kenapa responnya seperti itu? Karena tidak ada unsur pendekatan. Harusnya kalau si laki-laki tersebut ingin kenal dekat dengan wanita tersebut, harusnya cukup tahu namanya terlebih dahulu, kemudian tahu alamatnya, ya. Kemudian kalau dia memang benar-benar serius, harus ada proses yang namanya pendekatan. Ta'aruf, ya, kenal orang tuanya dan lain sebagainya, baru ngajak nikah. Jangan baru ketemu, baru kenal langsung ngajak menikah, otomatis gagal tuh. Sama halnya kalau kita jualan online. Kalau kita belum kenal, jangan langsung menawari produk. Tapi ada yang namanya unsur pendekatan. Ya. Nah, unsur pendekatan ini kita sapa, ya. Mungkin kita tahu dia asalnya dari mana dan lain sebagainya. Memang membutuhkan proses, tapi ini tingkat closingnya jauh lebih tinggi daripada langsung menawarkan produk. Yang kedua, kita ajak ngobrol, kita chatting, atau mungkin bisa telepon, ya, cerita, curhat, atau apapun itu. Intinya kita akan menggali kebutuhan dan keinginan atau dia punya masalah apa. Dari obrolan itu kita akan tahu tuh ya, dia mungkin punya kebutuhan apa, dia punya keinginan apa, atau mungkin dia cerita tentang masalahnya. Kemudian dari kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dia ceritakan, yang sudah kita gali tadi, itu kemudian akan kita tawarkan solusinya. Solusinya adalah dengan produk ataupun mungkin jasa yang kita tawarkan. Akhirnya baru closing. Jadi ada 4 tahapan. Pertama, pendekatan. Yang kedua, gali informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tawarkan solusi dengan produk atau bisnis yang kita miliki. Yang keempat, baru closing. Jadi harus ada 4 alur follow up. Jangan langsung kenal, jangan langsung asal tahu namanya langsung tawarkan produk. Tingkat closingnya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau mau tingkat closingnya tinggi, teman-teman harus mengikuti 4 alur follow up ini. Pendekatan, gali kebutuhannya, tawarkan solusi, dan kemudian baru closing. Teman-teman, kalau misalnya ada calon customer yang tiba-tiba komen status WhatsApp, atau tiba-tiba WhatsApp, atau tiba-tiba DM di IG, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan buru-buru memberikannya harga, tapi harus ada unsur basa-basinya terlebih dahulu. Kita harus tanya nama, kita harus tanya alamat, ya, sehingga ada interaktif antara kita penjual dengan pembeli. Contohnya adalah ada orang yang kemudian menanyakan harga event yang kita adakan di kampus bisnis Omar Usman. Nah, kita tidak buru-buru menjelaskan programnya tersebut. Tapi yang pertama kita lakukan adalah menanyakan nama dan asalnya dari mana. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menanyakan apa? Nama dan asalnya dari mana. Jangan buru-buru menjelaskan produk, jangan buru-buru menjelaskan program dari yang kita tawarkan. Tanyakan terlebih dahulu apa? Nama dan asalnya dari mana. Oke, bisa dipahami ya. Ada di sini yang belum punya Instagram?
bagi yang belum punya harus segera membuat. Karena ini adalah sosial media yang sangat ngehit banget, terutama terkhusus di Indonesia. Jadi yang belum punya Instagram, segera membuat. Karena Instagram bukan hanya sekedar sosial media biasa, tetapi dari sosial media ini kita bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Kalau misalnya digunakan untuk media jualan. Kalau tidak untuk jualan ya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi teman-teman, bisnis online itu adalah bisnis kepercayaan. Dalam arti sebelum ada transaksi jual beli, sebelum ada transaksi transfer, teman-teman harus membuat calon customer harus trust atau percaya. Kalau teman-teman bisa membuat dia percaya, teman-teman bisa membuat dia transfer untuk membeli produk kalian. Yang kedua, untuk di aplikasi Instagram ini tolong gunakan nama sendiri, jangan menggunakan nama yang alay, ya. Terus kemudian fotonya harus terbaik, harus jelas, sendiri, ya, tidak foto berdua, ataupun kalau menggunakan foto produknya pun harus profesional, terang, jelas, ya, dan bagus. Terus kemudian statusnya di Instagram juga harus bagus, harus jelas, jualan apa produknya, itu harus dijelaskan. Terus kemudian masukkan info penting yang mewakili Anda dan produk Anda di biografi Instagram. Kemudian yang berikutnya, masukkan kelebihan Anda ataupun produk. Harus ada nomor WhatsApp-nya, bila perlu dibuat link sehingga ketika diklik langsung masuk ke dalam WhatsApp. Ini adalah contoh dari profil WhatsApp yang baik dan benar. Dari namanya, ya, perhatikan. Dari fotonya juga jelas. Kemudian ya, jenis yang dijual. Terus kemudian ini kalau diklik, ini tadi yang saya bilang, ini kalau diklik langsung lari ke WhatsApp. Sehingga customer akan mudah ketika mau bertanya atau langsung memesan dari produk kalian. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bisnis online ini adalah UUD. Ujung-ujungnya database. Nah, untuk menambah follower IG kalian supaya tertarget, itu yang pertama harus rajin posting. Teman-teman harus rajin posting tuh ya. Minimal sehari itu 3-6 postingan. Jangan lebih dari 20. 3-6 postingan sudah cukup. Yang berikutnya, memaksimalkan follower tertarget dengan akun yang relevan. Jangan akun yang fake ya. Kemudian hashtag juga. Lokasi juga harus relevan. Jabarkan nilai produk yang kalian jual itu sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya, sebanyak-banyaknya. Sehingga orang akan tahu betul produk yang kalian tawarkan, produk yang kalian jual di Instagram tersebut. Teman-teman, untuk batas following per harinya itu ada aturan dan ada caranya. Nah, bagi teman-teman yang followernya itu maksimal 5.000, maka cuma bisa memfollowing orang maksimal 20 orang aja per hari. Nah, bagi teman-teman yang followernya udah 5-10K, itu bisa following orang sampai 50 orang per hari. Nah, bagi teman-teman yang followernya udah banyak nih ya, 10K atau bahkan di atas 10K, itu tidak ada batasan untuk memfollowing. Bebas ya, tidak ada batasannya. Nah, batasan following itu adalah 40 jam. Ya, 40 jam kemudian baru kita bisa melakukan hal yang seperti di atas. 20, 50 atau tidak terbatas sesuai dengan jumlah follower yang kita miliki. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa langsung praktek dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau praktek, pasti ngefek. Terus diulang, terus lakukan, terus praktek. Jika nanti ada kesulitan, kita berdiskusi lebih lanjut di sesi konsultasi. Sampai jumpa dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.